Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau analisa. Mungkin teman-teman pasti sadar ya, pasti mengalami juga bertanya-tanya mungkin, kenapa IHSG kita ini mengalami koreksi cukup dalam dan sudah hampir 1 minggu ini mengalami koreksi. Dan hari ini tanggal 13 Mei IHSG kita mengalami penguatan ya, tipis 0,03%. Apakah ini tanda-tanda bahwa IHSG kita akan rebound atau waktu yang tepat untuk mengakumulasi saham-saham big cap seperti BBCA, BBRI, BBNI, bahkan BMRI dan Telkom, seperti itu. Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu IHSG kita atau komposit. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa indeks kita atau komposit tanggal 13 Mei 2022 mengalami koreksi ya. 0,33%, tetapi body candle-nya hijau. Kenapa? Karena dia gap down. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman cermati, ini masih tertahan di support ya. Di supportnya di sekitar 6.600. Tetapi kalau teman-teman lihat di EMA 200-nya, EMA 200 IHSG kita ini di sekitar 6.650-an. Seperti itu. Dan ini sudah breakdown dari EMA 200-nya. Nah, untuk garis MACD mengarah ke bawah ya, menandakan tekanan jualnya cukup tinggi. Kalau teman-teman cermati dalam 1 minggu ini net sell dari asing itu 9,2 triliun. Jadi dana asing keluar dari IHSG kita. Dan ini merupakan tanda-tanda bahwa ada potensi, sekali lagi masih ada potensi, cuman kemungkinan besar akan minimal sideways ya, atau patah tren untuk uptrendnya. Kalau teman-teman lihat di sini mulai uptrend ya, rally, kemudian di sini sudah patah tren, dikonfirmasi di hari berikutnya dia gap down, kemudian masih tertahan di EMA 200 dan hari ini tanggal 13 atau kemarin tanggal 13 sudah ditutup di bawah EMA 200-nya. Seperti itu. Kemana arah dari pergerakan IHSG? Kalau menurut saya pribadi, karena net sell-nya cukup tinggi, kemudian ketakutan inflasi dari Amerika menyebar, kemudian penanganan di Indonesia juga, jadi kemungkinan besar bahwa tekanan jualnya cukup tinggi menandakan ada potensi untuk koreksi lanjutan. Nah, kemana arah dari pergerakan IHSG? Kalau menurut saya ada support yang di sekitar 6.600, 6.500 ya, 6.500. Kalau seandainya dia breakdown dari 6.600, maka support berikutnya yaitu di sekitar 6.500 di situ. Nah, itu untuk IHSG. Kita kembali ke saham yang pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu saham-saham big caps seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, dan Telkom. Untuk saham yang pertama ada BBCA. Untuk BBCA sendiri tanggal 13 Mei 2022 itu mengalami kenaikan ya, 0,69% ke level 7.325. Sempat menyentuh titik terendahnya di sekitar 7.250. Seperti itu. Untuk secara chart ini masih tertahan di level support 7.300 ya. Tetapi perlu teman-teman cermati bahwa dia sudah berada di bawah EMA 50-nya, yaitu EMA 50-nya di sekitar 7.800, kemudian EMA 200 ada di sekitar 7.400. Meskipun ditutup di bawah, tetapi ekor atau shadownya ini masih menyentuh EMA 200 ya, masih ada potensi pullback kembali
atau minimal tertahan di EMA 200-nya. Untuk volume harian cukup tinggi ya. Untuk garis MACD mengarah ke bawah, kita coba cek broker summary-nya selama 1 minggu ini. BBCA 1 minggu ya, tanggal 9 sampai dengan tanggal 13. Value net. Jelas ya, ada distribusi masif oleh set P, KZ, DX, RX, dan CS. Seperti itu. Kalau seperti saham-saham big caps, kita bisa fokus maksudnya melihat ke sisi foreign-nya. Apakah foreign akum atau distribusi? Foreign distribusi ya. Yang tadi sempat saya singgung bahwa foreign net sell 9,2 triliun dalam 1 minggu ini. Nah, kalau distribusinya masih berlanjut, ada potensi saham BBCA ini untuk breakdown atau break dari supportnya 7.300. Nah, kemana arah pergerakan BBCA apabila break dari 7.300? Maka ada support yang menunggu atau support yang sebelumnya berhasil menahan pergerakan dari BBCA, yaitu di level psikologisnya di 7.000 di sini. Nah, buat teman-teman yang mau nambah muatan, bagaimana? Apakah bisa langsung entry di 7.300? Kalau menurut saya pribadi, sebaiknya wait and see dulu, amankan cash, readykan cash di RTN. Kalau seandainya saham BBCA ini distribusinya mulai mereda, kemudian masih tertahan di level 7.000, teman-teman bisa entry. Atau kalau teman-teman takut tidak dapat, maka bisa pakai piramid. Jadi entry di support-supportnya di entry, semakin turun semakin banyak jumlah lotnya, seperti itu. Tetapi sekali lagi, itu tergantung ke dana cashnya teman-teman. Kalau teman-teman mau langsung entry, langsung hajar di support, sebaiknya bersabar, wait and see dulu. Takutnya bahwa ini tertahan karena hanya rehat sebentar ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat ini break, tertahan, kemudian rebound sementara, dead cat bone ya, kemudian turun kembali, seperti itu. Takutnya dia tidak kuat menahan di 7.300, mengalami penurunan, kemudian menyentuh level 7.000, teman-teman sudah minus. Sebaiknya wait and see dulu, amankan cash. Kalau teman-teman memang mau entry piramid saja, seperti itu. Kita coba ke saham yang kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Kurang lebih sama dengan BBCA yang masih tertahan di EMA 200-nya di sekitar 4.300. Untuk tanggal 13 Mei 2022 mengalami koreksi 1,62% ke level 4.250. Tetapi candlenya hijau. Walaupun minus tapi candlenya hijau. Kenapa? Karena dia gap down. Candlenya kurang bagus, seperti itu. Untuk EMA 50-nya ada di sekitar 4.570. Kalau teman-teman lihat, ini sudah break dari EMA 50, kemudian retest ke EMA 200, berhasil rebound, retest kembali ke EMA 50, gagal bertahan, kemudian turun kembali, dan sekarang masih tertahan di EMA 200. Untuk volume harian relatif ramai ya, masih ramai. Garis MACD mengarah ke bawah, seperti itu. Kita coba cek broker summary. Ya, BBRI. Untuk BBRI sendiri jelas ya, distribusi masif oleh KZ, RX, AK, BB, dan ZP. Apakah foreign distribusi? Sepertinya iya. Ya, foreign distribusi juga. Seperti itu. Cukup masif. Nah, bagaimana potensinya? Kurang lebih sama dengan BBCA. Kalau teman-teman mau entry di 4.300 karena support di EMA 200, kalau menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Kalau seandainya dia gagal bertahan atau breakdown dari EMA 200, maka teman-teman bisa tunggu mungkin di sekitar, karena ini berdekatan ya, ini ada support psikologis juga 4.200. Kalau memang
mau lebih aman lagi, teman-teman bisa tunggu atau spekulasi buy di area-area 4000. Di sini juga ada support psikologis yang cukup menahan pergerakan dari BBRI. Kalau kita lihat di sini sempat tertahan, di sini juga sempat tertahan, dan akankah ini breakdown? Kalau dilihat dari distribusi segitu masif, asing keluar, kemudian garis MACD mengarah ke bawah, ada potensi untuk koreksi lanjutan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya atau masih hold bagaimana? Kalau teman-teman sudah punya untuk tujuan jangka panjang, bisa manfaatin tambah muatan aja ya. Nggak usah cut loss karena ini saham-saham big caps, tidak perlu cut loss, tidak apa-apa. Untuk jangka panjang, teman-teman bisa tunggu ataupun readykan dana untuk averaging down atau nambah muatan di support-support kuatnya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, BBNI. Jadi mayoritas, kalau menurut saya mayoritas saham-saham big caps-nya kita ini sudah patah tren ya. Ini untuk BBNI kita buat garis dinamis trend line-nya dengan menghubungkan dua, ya kan? Sudah breakdown dari dinamis trend line-nya. Kemudian penutupan tanggal 13 Mei 2022 untuk saham BBNI ini mengalami kenaikan ya 0,61% ke level 8.250. Tetapi teman-teman cermati EMA 50-nya ada di sekitar 8.400 ya. Jadi sudah breakdown dari EMA 50-nya. Tetapi masih tertahan atau masih berada di atas support 8.200 sampai dengan 8.000 level psikologisnya. Untuk volume harian masih relatif tinggi. Kemudian garis MACD sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary dari saham BBNI ya. Kita lihat all-nya dulu. Kalau untuk all-nya distribusi ya, selama 1 minggu ini distribusi. Kita coba foreign-nya. Untuk foreign BBNI ini ada sedikit akumulasi ya oleh BK, MG, GR, SKI, NI di harga rata-rata 8.600, 8.700. Kalau dilihat di 8.600 ini sudah floating loss ya, BK sudah floating loss seperti itu. 8.600 di sekitar sini sudah floating loss seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman mau entry, sebaiknya wait and see, sama wait and see dulu. Selama dia masih tertahan di atas level 8.000, maka cukup aman menurut saya. Masih ada potensi untuk retest kembali ke EMA 50-nya. Tapi kalau dia seandainya gagal bertahan di level 8.000, teman-teman sebaiknya bisa tunggu untuk saham BBNI ini di sekitar 7.200 sampai dengan level 7.000 di sini. Kenapa kok tidak di level 7.500, let's say 7.500? Karena menurut saya walaupun di sini ada support juga, tapi kalau distribusi seperti yang lain, distribusinya cukup masif, asing mulai keluar, kemudian IHSG-nya turun, koreksi, ada kemungkinan saham BBNI ini juga akan di net sell atau dijual, atau investor out dulu, amankan cash-nya. Jadi karena relatif cukup dekat di 7.500, maka lebih baik konservatif, tunggu di sekitar 7.250 sampai dengan 7.000. Itu lebih aman. Seperti itu. Kalau teman-teman mau takut ketinggalan, takut seandainya dia nanti rebound kembali gimana? Boleh teman-teman entry, tetapi piramid saja. Entry semakin disupport lebih rendah, teman-teman entry lebih banyak supaya turunkan averaging, tetapi kembali lagi ke money managementnya seperti itu. Kita lanjut ke saham keempat, BMRI. Untuk BMRI tanggal 13 Mei 2022 mengalami koreksi hampir 1% ke level 7.800, masih tertahan di EMA 50-nya di sekitar 7.875. Untuk garis EMA 200-nya ada di sekitar 7.250. Volume 3 hari mengecil ya.
Kemudian garis MACD sudah berpotongan dan mengarah ke bawah. Dari BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI yang masih tertahan di EMA ini hanya BBNI dan BMRI ya. Yang lainnya sudah gap down. Seperti itu. Kita coba cek broker summary dari saham BMRI. Distribusi masif ya, oleh ZP, RX, CS, KZ, dan PD. Asing juga distribusi. Nah, kalau dilihat potensinya bagaimana? Untuk potensinya buat teman-teman yang sudah punya, untuk tujuan jangka panjang bisa averaging down atau tambah muatan, dimana kalau menurut saya ada support yang menunggu ya di sekitar 7.500. Ini bakal tersentuh kalau seandainya saham BMR ini gagal bertahan di level EMA-nya ya, EMA 50 di sekitar 7.800. Mengingat dari distribusinya segitu masif, kemungkinan besar saham BMR ini akan breakdown dari 7.800. Kemana supportnya? Support berikutnya ada di sekitar 7.500, itu ada support. Kemudian support berikutnya apabila 7.500 bisa terbreak atau tertembus, maka ada di sekitar 7.225 EMA 200 nya, seperti itu. Buat teman-teman yang mau tambah muatan, sebaiknya tunggu di mana? Kalau buat teman-teman yang belum punya dan ingin menambah muatan, atau yang sudah punya ingin tambah muatan, teman-teman bisa wait and see dulu, tunggu dulu, amankan cash dulu, tunggu di sekitar 7.250 sampai dengan 7.500 di sini. Tunggu aja di sini, lebih aman, seperti itu. Oke, kita masuk ke saham yang terakhir, ada TLKM atau Telkom. Untuk Telkom sendiri sudah patah tren ya, dari dinamis trend line-nya ini sudah patah tren, walaupun ekornya masih menyentuh dinamis trend line, tetapi sudah patah dari EMA 50-nya. EMA 50-nya di sekitar 4.500 ya di sini. Pada tanggal 13 Mei 2022 saham Telkom ini ditutup terkoreksi 0,93% ke level 4.260. Walaupun terkoreksi tetapi candlenya hijau. Kenapa? Karena dia gap down ya. Gap down kemudian naik dikit, seperti itu. Untuk volume harian relatively masih ramai, garis MACD mengarah ke bawah. Kita coba cek broker summary dari TLKM. Sama distribusi ya, oleh RX, ZP, KZ, DX, dan YU. Apakah asing juga distribusi? Untuk saham Telkom, asing juga distribusi ya satu minggu ini. Nah, bagaimana potensinya? Kalau seandainya distribusinya berlanjut, ada potensi bahwa saham Telkom ini breakdown dari supportnya 4.200. Kalau seandainya breakdown dari 4.200, kemana arahnya? Ke arah sekitar EMA 200 di 4.080 sampai dengan level psikologisnya di 4.000. Buat teman-teman yang sudah punya let's say di bawah 4.000, sebaiknya taking profit dulu, amankan profitnya, kemudian tunggu aja di sekitar 4.000 sampai dengan 4.080, atau kalau memang masih mau hold saja, tambah muatan di sekitar 4.000-4.080. Di sana ada support juga, seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang belum punya, mau entry, apa yang harus dilakukan? Karena cukup berdekatan di EMA di 4.200 dengan EMA 200-nya, maka sebaiknya mending tunggu di sekitar level 4.000-nya di sini. 4.000, 4.050, 4.000
20-30 is okay, tunggu aja di sana. Itu untuk analisa saham Telkom. Jadi overall ya, dari 5 saham big caps-nya kita, BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, dan Telkom, ini sebagian besar didistribusikan oleh asing ya. Kemudian sudah patah tren uptrendnya. Untuk IHSG-nya juga patah tren uptrend, jadi potensi untuk koreksi lanjutan itu cukup tinggi. Saran dari saya, bukan bermaksud mengguru ya, sedikit saran, lebih baik amankan cashnya. Jadi buat teman-teman yang mau entry, sebaiknya tunggu di support kuatnya, jangan panik selling juga, kemudian amankan money managementnya, seperti itu. Oke, sekian video kali ini, memang relatively cukup panjang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.